perhatian. Video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Video kali ini menjadi lanjutan dari mata kuliah studi ilmu Al-Quran, yang insyaallah kali ini kita akan membahas tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Jadi kita akan membahas tentang bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai pembahasan ini dari definisi i'jaz. Apa yang dimaksud dengan i'jaz? I'jaz, ya, i'jaz itu diambil dari kalimat a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya adalah menaklukkan atau menundukkan atau melemahkan. Jadi Al-Quran ini memang yang kita tahu diturunkan sebagai mukjizat, dan mukjizat itu fungsinya untuk menaklukkan orang-orang kafir agar tunduk, ya, kepada Rasulullah SAW untuk ikut ajarannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi i'jaz artinya menaklukkan. Jadi menetapkan kelemahan pada sisi orang yang menantang itu. Maka mukjizat, jadi a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Ya, makanya mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan, yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Itu namanya mukjizat. Mukjizat definisinya amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Mukjizat adalah satu perkara yang menyalahi kebiasaan normal. Ya, satu mukjizat satu kejadian, satu hal yang menyalahi kebiasaan normal disertakan dengan tantangan. Ya. Jadi memang Al-Quran itu menantang. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menantang orang-orang kafir untuk membuat ayat yang seperti Al-Quran, dan dia tidak bisa dibantah. Itu namanya mukjizat. Kalau masih bisa dibantah, itu namanya bukan mukjizat. Baik. Faqad tabata wal Qur'anul Karim tahadda bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-araba. Dan Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW, ya, datang dengan Al-Quran. Itu Al-Quran menantang orang-orang Arab, ya. Dan mereka tidak mampu, waqad ajazu an mu'aradatihi ma'atuli ba'ihim fil fasahati wal balaghah. Mereka tidak mampu melawan Al-Quran, padahal mereka itu terkenal. Orang-orang Arab kan terkenal dengan kefasihan lugoh mereka. Orang Arab itu terkenal dengan sastra mereka. Makanya dalam kajian sejarah, ya, terutama sejarah Arab, dikenal dengan syu'ara, ya, al-jahiliyah, para penyair-penyair yang masyhur di zaman-zaman jahiliyah. Jadi memang dulu, ya, di Arab itu terkenal dengan syair-syairnya. Jadi banyak orang-orang kaya itu membayar para penyair-penyair untuk tampil di panggung-panggung. Ya. Kalau mereka bikin pesta, itu hiburannya bukan gambus, tapi lantunan-lantunan syair. Jadi banyak orang yang dibayar untuk bersyair, untuk memuji-muji tuannya. Siapa yang bayar? Itu bahkan di sekitaran Ka'bah itu banyak panggung-panggung para pujangga-pujangga. Ya, kalau kita sekarang bayanginnya mungkin kayak panggung stand up gitu lah, panggung konser. Dulu di Arab itu orang berbangga-bangga dengan syairnya, ya, dengan syair. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, mereka-mereka yang pakar dengan kesyairan, pakar dengan kefasihan bahasa, itu tak mampu untuk melakukan tandingan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya Al-Quran dikenal dengan sebutan mukjizat atau i'jaz, ya, mampu menaklukkan mereka. Padahal mereka sudah menguasai begitu hebat tentang kefasihan bahasa, mereka juga pandai bersyair,
tapi mereka tak mampu menandingi Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut dengan sebagai mukjizat. Faqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadda al-Arab bil Qur'ani ala marahil thalath. Al-Quran itu ya bersama Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran kan turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, Al-Quran itu menantang orang-orang Arab ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tahaddahum bil Qur'an kullihi fi uslubin amin yatanawaluhum wa yatanawalu ghairahum minal insi wal jinni tahaddiyan yudhiru ala taqatihim mujtami'ina biqaulihi ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang pertama, Al-Quran menantang kepada orang-orang Arab, kalau kau memang hebat, kalau kau memang cerdas, coba bikin tandingan Al-Quran, satu Al-Quran dari awal sampai habis. Ya jelas nggak bisa, susah kan? Walaupun kata Al-Quran nih, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia, semua yang hebat di kalangan manusia, semua yang cerdas di kalangan manusia dan jin, mereka berkumpul ya untuk berdiskusi, bekerja kelompok, menciptakan satu buku yang setanding dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu menciptakan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka satu dengan yang lainnya saling kerjasama. Ini tantangan Al-Quran terhadap orang-orang Arab untuk mereka membuat setanding dengan Al-Quran. Kalau begitu agak berat. Oke, kalau gitu turunin sedikit. Tingkatan yang kedua, summa tahaddahum bi asyri suwarin minhu. Al-Quran menantang agar orang-orang Arab itu, oke dah kalau nggak bisa semuanya, cukup bikin 10 surah aja. 10 surah, pilih mau yang panjang atau yang pendek terserah. Pilih bikin 10 surah. Kata Al-Quran, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Al-Quran, apakah mereka mengada-ngada? Katakanlah kepada mereka, coba bikin 10 surah yang sebanding dengan Al-Quran yang mereka mampu bikin. Panggil orang-orang yang paling hebat di antara mereka. Panggil orang-orang yang paling cerdas di antara mereka. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau mereka tak mampu bikin 10 surah dari Al-Quran, bikin 10 surah aja yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah sesungguhnya ini Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, jangankan seluruh Al-Quran, 10 surah aja mereka nggak akan mampu. Oh, masih susah 10 surah. Oke, kita turunin lagi. Tsumma tahaddahum bi suratin wahidah. Kemudian Al-Quran menantang mereka. Kalau nggak bisa semuanya, nggak apa-apa. Bikin 10 surah. 10 surah nggak bisa, oke nggak apa-apa. Bikin 1 surah aja. 1 surah aja. Al-Quran mengatakan, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithli. Apakah mereka mengatakan mengada-ngada? Katakanlah, coba bikin 1 surah saja dari Al-Quran. Mereka nggak akan mampu. Dalam ayat yang lain, Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian meragukan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kalian bikin 1 surah aja seperti yang kami turunkan kepada Muhammad. Dan mereka nggak akan mampu. Ini tantangan-tantangan Al-Quran terhadap orang-orang Arab ya, untuk menciptakan tandingan Al-Quran. Dan mereka nggak mampu. Kenapa? Karena Al-Quran ini memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat, yaitu i'jaz atau mukjizat. Ya. Itu definisi al-i'jaz atau mukjizat. Jadi maksudnya Al-Quran itu sebagai penakluk, sebagai penunduk. Makanya sebetulnya setiap orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan mampu memahami kandungannya, maka secara akal sehatnya dia akan mampu menerima kebenaran Al-Quran. Pasti itu. Nah, kalau begitu harusnya nggak ada dong orang kafir. Masalahnya orang-orang kafir itu
sebetulnya mereka batinnya menerima bahwa Al-Quran ini benar, karena mereka nggak mampu membuat tandingan Al-Quran. Mereka tuh mengakui bahwa keindahan bahasa Al-Quran itu lebih unggul ketimbang keindahan bahasa di syair-syair yang pernah mereka buat. Kandungan makna Al-Quran itu lebih dalam, lebih bermakna ketimbang syair-syair yang mereka buat. Secara tabiat mereka mengakui, tapi mereka terkungkung dengan tradisi yang sudah terbentuk di kalangan mereka. Mereka takut kalau mereka keluar dari tradisi mereka, dari agama mereka untuk pindah ke Islam, mereka akan kehilangan harta, mereka akan kehilangan pangkat dan jabatan. Jadi sebetulnya Al-Quran mereka terima bahwa ini benar, cuman mereka takut untuk meninggalkan kebiasaan lamanya karena takut kehilangan pangkat jabatan atau takut kehilangan harta. Makanya kita tuh sebetulnya boleh membacakan Al-Quran kepada siapa saja. Kepada orang kafir kita bacakan Al-Quran, karena siapa tahu ya nanti dia tergerak hatinya untuk belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, dia akan mampu menemukan kebenaran, sehingga tinggal Allah berikan hidayah kepada dia akan masuk Islam. Ada ayat di Al-Quran ya, dalam surah At-Taubah, kata Allah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Seandainya ada orang musyrik ya, ada orang musyrik yang mempekerjakanmu sebagai pekerja ya, maka terimalah pekerjaan itu. Silakan kau bekerja kepada orang musyrik ya, sesuai dengan pekerjaannya, tapi dengan satu hal, sambil bekerja sambil sampaikan ayat-ayat Al-Quran, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka orang musyrik mau mendengarkan kalamullah. Itu kan maksudnya apa? Maksudnya kita berdakwah kepada siapapun, sampaikan Al-Quran. Nanti Al-Quran dengan sendirinya ketika masuk ke dalam telinga seseorang, dia akan memproses kemujizatannya di dalam pikiran orang tersebut. Ya tentu kalau orang tersebut memang paham bahasa Arab ya. Kalau enggak ya minimal dia akan merasa tenang dengan lantunan-lantunannya, minimal segitu. Tapi ketika seseorang mau belajar Al-Quran lebih jauh lagi dengan menggunakan bahasa Arab yang baik, dia akan menemukan kemujizatan Al-Quran. Masya Allah. Baik, itu tadi definisi mukjizat Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu kan banyak ya, dari awal Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, kemukjizatan itu dari sisi apa? Apakah dari sisi tata bahasanya? Apakah dari sisi kandungan yang terkandung dalam Al-Qurannya, maknanya berarti? Atau dari sisi tentang kisah-kisah terdahulu? Atau dari sisi ramalan-ramalan yang akan datang? Mana sisi Al-Quran yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi mukjizat? Ada beberapa pendapat ya, dari beberapa kalangan. Yang pertama, pendapat ini dicetuskan oleh Abu Ishaq Ibrahim An-Nawwam ya, dan para pengikutnya seperti Al-Murtadha. Nah, ini nama seorang ulama, Al-Murtadha, tapi dia kalangan Syiah. Nah, kelompok pertama ini mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada bahwa Allah memalingkan hati orang yang mendengarnya untuk menerima kebenaran Al-Quran. Jadi pendapat yang pertama ini tidak mengatakan bahwa Al-Quran sendiri yang menjadi mukjizat, melainkan bahwa Allah memalingkan hati, bukan membolak-balikkan hati, jadi membalikkan hati orang yang mendengar, sehingga untuk menerima Al-Quran itu lebih mudah. Pendapat ini dibantah oleh banyak ulama ya, terutama dibantah oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau mengatakan, wa mimma yubtilul qawla bis-sarfah. Di antara yang membatalkan pendapat ini, pendapat tentang sorfah. Sorfah itu membalikkan. Bahwasanya kalaulah mu'aradah menentang Al-Quran itu mungkin, dan mereka tidak mampu menentang Al-Quran karena memang Allah balikkan hatinya ya, lam yakunil kalamu mu'jizat, maka Al-Quran itu bukan mukjizat. Wa innama yakunul man'u mu'jizat. Jadi yang mukjizatnya justru malah sorfah tadi ya. Yang jadi mukjizat justru bukan Al-Qurannya, tapi malah kekuasaan Allah untuk melakukan apa? Membalikkan hati orang yang mendengar. Kalau gitu jadinya Al-Quran bukan mukjizat.
Makanya tertolak pendapat yang ini, ya. Tertolak, ya. Syekh Manarul Qattan juga menolak pendapat ini, ya. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu bukan terletak pada sisi di mana Allah membalikkan hati orang yang mendengar, bukan. Tapi memang Al-Quran sendirilah yang menjadi mukjizat. Nanti kita bahas selanjutnya. Pendapat yang kedua, wa dhahaba qaumun ila anna al-Qur'an mu'jizun bi balaghatihi allati wasalat ila martabatin lam yu'had laha mathilun wa hadhihi an-nadhrah nadhratu ahli al-arabiyyah alladhina yuli'una bi suwaril ma'anil hayyah fi an-nasjil muhkam wal bayanir ra'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sisi kemukjizatan Al-Qur'an terletak pada sisi kebalagohannya, pada sisi kesusastraannya, yang dimana Al-Quran itu tingkat kesusastraannya, tingkat sastranya itu mengalahkan seluruh sastra yang ada, ya. Tapi ini pandangan para ahli bahasa. Ya wajarlah, karena mereka ahli bahasa, ya mereka mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada sisi bahasa. Ya wajar, karena mereka ahli bahasa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran, inna wajha i'jazihi fi tadammunhi al-badi al-gharib al-mukhalif lima uhida fi kalamil Arab min al-fawasil wal maqati. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran terletak pada kandungan, ya. Beda, ya. Kalau tadi kan yang pertama terletak pada sisi bahasa, untaian kalimat, susunan-susunan katanya. Kalau yang ketiga ini mengatakan bahwa kemukjizatannya terkandung pada makna yang terkandung di dalamnya, yang begitu dalam, sehingga orang-orang Arab itu bisa bikin syair tapi maknanya biasa aja, gitu. Al-Quran ini maknanya juga dalam. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi terletak pada kandungan maknanya yang begitu mendalam. Yang keempat, wa yaqulu akharuna, pendapat yang keempat, i'jazuhu fil ikhbar 'anil mughayyibatil mustaqbalah allati la yuttala'u 'alaiha illa bil wahyi aw al ikhbar 'anil umuri allati taqaddamat mundu bad'il khalqi bima la yumkinu suduruhu min ummiyin lam yattasil bi ahli kitab. Pendapat yang keempat mengatakan sisi kemukjizatan Al-Quran terletak pada kabar-kabar, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran terkait tentang hal-hal gaib yang nanti akan datang, yang tidak mungkin bisa diperhatikan kecuali melalui wahyu. Ya, orang-orang Arab bisa bikin syair, tapi syairnya kan tidak berisi tentang kabar-kabar akhir zaman. Al-Quran mendatangkan itu. Nah, jadi pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran terletak pada kabar-kabar yang menceritakan tentang masa-masa yang akan datang, yang masih gaib, atau kabar-kabar dari zaman yang telah lalu, tentang penciptaan manusia, tentang Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain yang jaraknya ratusan tahun. Dari sisi itu, katanya, menurut pendapat yang keempat, kemukjizatan Al-Quran terletak pada sisi bahwa Al-Quran menyampaikan kabar-kabar baik yang nanti akan datang maupun yang sudah lewat. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima mengatakan wa dhahaba jama'atun ila anna al-Qur'ana mu'jizun lima tadammanahu min al-ulumil mukhtalifah wal hikamil balighah. Pendapat yang kelima mengatakan bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat karena di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Ada ilmu kejiwaan, ada ilmu alam, ada ilmu yang lain-lain, semuanya, seluruh ilmu terkandung dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengandung hikmah-hikmah yang balighah, kisah-kisah atau nasihat-nasihat yang ketika didengar itu langsung nyes gitu di hati. Itu namanya al-hikam al-balighah. Nah, karena itulah Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Ini pendapat yang kelima. Jadi pendapat yang kelima mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung ilmu-ilmu yang bermacam-macam dan mengandung nasihat-nasihat yang luar biasa. Itu pendapat yang kelima. Tapi kata Syekh Manarul Qattan mengatakan hunaka wujuhun ukhra lil ijazi taduru fi hadzal falaq jama'aha ba'duhum fi asratin aw akthar. Di sana masih banyak pendapat-pendapat lain di luar sana yang mengatakan sisi kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada ininya, terletak pada itunya. Itu banyak pendapat-pendapat.
Wal haqiqah, kata Syekh Manal Qattan, tapi yang pasti anal Quran, bahwasanya Al-Quran itu mu'jizun, menjadi mukjizat, bikulli ma yatahammaluhu hadzal lafzu min makna, menjadi mukjizat dengan setiap apa yang terkandung pada kalimat ini. Perhatikan kalimatnya, fahuwa mu'jizun fi alfazihi wa uslubihi. Al-Quran itu menjadi mukjizat di setiap lafaz-lafaznya, di setiap katanya itu sudah menjadi mukjizat. Dan Al-Quran menjadi mukjizat di setiap rangkaian katanya, uslubnya. Bahkan setiap huruf, satu huruf dalam Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat, ya, yang tidak mampu, ya, alladzi la yughni anhu ghairuhu fi tamassukil kalimat, yang tidak mampu orang lain buat seperti itu dalam menyusun kalimat. Dan setiap kalimatnya yang diletakkan dalam Al-Quran itu juga menjadi mukjizat, ya, yang orang tidak mampu membuat kalimat seperti itu terkandung atau tersusun dengan kalimat yang lain menjadi jumlah yang kayak begini. Wah, pokoknya begitu dah, ya. Al-Quran juga menjadi mukjizat, ya, fi bayanihi wa nadmihi, pada kandungan penjelasannya dan pada susunan teksnya. Walhasil, Syekh Manal Qattan mengatakan, seluruh pendapat tadi tentang kemukjizatan Al-Quran, baik dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, dari sisi kandungan maknanya, dari segi kabar-kabarnya yang akan datang maupun yang sudah lewat, itu semuanya adalah sisi kemukjizatan Al-Quran. Dengan begitu, maka seluruh komponen Al-Quran dari awal sampai habis itu mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pandangan dari Syekh Manal Qattan. Baik. Lalu paling tidak Syekh Manal Qattan memberikan batasan. Bagaimana kalau kita mengkaji sisi kemukjizatan Al-Quran. Jadi di sini beliau mengatakan wayajdaru bina an na'tiya bi kalimatin fi hadhihi an-nawahi thalatha min al-ijazil Quran. Jadi kalau kita mau bahas tentang kemukjizatan Al-Quran, paling tidak kita bisa bahas dari 3 aspek, ya. Yang pertama, nahiyatul ijaz al-lughawi. Kita bahas dari aspek kemukjizatan Al-Quran dalam sisi bahasa. Nah, sisi bahasa ini bisa jadi sisi bahasa tatanan katanya, dari sisi bahasa bagaimana rangkaian kalimatnya, dari sisi bahasa pilihan katanya. Kan banyak diksi-diksi dalam Al-Quran di mana setiap kata kalau kita pilih ini dibanding dengan kata yang lain, walaupun maknanya sinonim, nanti akan memiliki makna yang berbeda. Nah, Al-Quran tuh memilih diksi yang tepat setiap kata itu. Terus juga setiap kata mengandung makna yang dalam, susunannya juga memiliki makna yang luar biasa. Itu disebut dengan pembahasan ijazul Quran dari aspek lugho, dari aspek bahasa, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan ijazul Quran, ya, kemukjizatan Al-Quran dari aspek al-ijaz al-ilmi, ya. Jadi dari sisi keilmuan yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran membahas tentang penciptaan manusia, itu kan sains. Al-Quran membahas tentang bagaimana kapal jalan di laut, ya, kapal jalan di laut itu dibahas dalam Al-Quran. Jadi banyak kandungan-kandungan Al-Quran yang membahas tentang scientific, tentang keilmuan. Dan semua itu adalah mukjizat Al-Quran, ya. Makanya ada satu kisah belum lama nih, tahun 80-an atau tahun 70-an, ketika mumi Fir'aun itu dipinjam oleh negara Prancis dari Mesir, dibawalah mumi itu ke Prancis. Kemudian ada seorang peneliti namanya Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille, orang Prancis, dengan timnya meneliti tentang kenapa ini Fir'aun mati, kemudian dan lain-lain diteliti semuanya. Lalu kemudian si Dr. Maurice Bucaille ini mencari buku yang menceritakan tentang kisah Fir'aun yang begitu detail. Dari semua kitab-kitab suci dibaca sama mereka, dan ternyata kata Dr. Maurice Bucaille, yang paling lengkap menceritakan kejadian tentang Fir'aun, yang paling detail adalah Al-Quran. Sehingga kemudian Dr. Maurice Bucaille masuk Islam.
Masya Allah. Itu berarti dia menemukan kemujizatan Al-Quran dari sisi scientific, ya, dari segi sains. Yang ketiga, Al-Quran itu menjadi mujizat dari aspek al-i'jaz at-tashri'i, dari aspek kemujizatan tashri'. Tashri' itu membuat aturan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ini makhluk hidup manusia yang bersosial, bermasyarakat. Al-Quran menanamkan aturan-aturan itu, sehingga dengan aturan tersebut hidup kita ini jadi terarah gitu. Tidak ada aturan dalam Al-Quran yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itu kehebatan Al-Quran. Jadi setiap aturan dibuat itu pasti saling menopang, tidak ada yang bertentangan, ya. Tapi kan manusia itu punya akal. Harusnya manusia itu dengan akalnya mampu dong menciptakan aturan sendiri. Nah, masalahnya akal itu kalau tumbuh ya tanpa ada arahan, dia bisa bengkok. Sehingga Al-Quran diturunkan, ya, memberikan arahan-arahan, memberikan aturan-aturan agar akal ini, ya, tumbuhnya itu lempeng gitu, lurus, nggak bengkok. Jadi ibaratnya Al-Quran ini sebagai penopangnya, ya. Makanya kalau orang akalnya ikut terhadap Al-Quran, maka pemikirannya akan lurus. Tapi kalau orang berpikir dengan akalnya tanpa Al-Quran, dia akan ngawang kemana-mana, akan bengkok kemana-mana. Makanya lahir liberalisme, lahir sekularisme, itu karena pemikirannya tidak ditopang dengan Al-Quran. Itu tiga aspek, ya, tiga aspek yang disebutkan oleh Syekh Mana'ul Qattan kalau kita mau membedah Al-Quran dari sisi kemujizatannya. Yang pertama, kemujizatan dari sisi lugha, bahasa. Yang kedua dari segi ilmiah, ya, scientific. Yang ketiga dari sisi tashri'. Tashri' itu pembuatan hukum atau pembuatan undang-undang atau pembuatan aturan. Itu tashri' namanya. Dan masih panjang pembahasannya, ya, tentang ijazul lugha, tentang ijaz al-ilmi, tentang ijaz at-tashri'i. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu tata bahasanya adalah tata bahasa yang mengandung mukjizat adalah sebanyak itu Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas kan banyak nih, ya. Itu karena Al-Quran disusun dengan bahasa yang bermukjizat, makanya banyak orang bisa menghafal Al-Quran. Coba cari, ya, buku mana, ya, yang mampu dihafal oleh orang banyak sebanyak orang hafal Al-Quran. Gak ada. Al-Quran adalah buku yang paling banyak dihafal orang, dan orang itu banyak menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang tata bahasa Al-Quran adalah tata bahasa yang mudah untuk dipaham dan mudah untuk dihafal. Gitu. Kata Allah kan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mempermudah Al-Quran dari segi bahasa dan kandungannya semuanya untuk orang-orang yang mau mengingat, ya, baik itu mengingat menjadi sebagai pelajaran maupun mengingat sebagai hafalan. Itu termasuk salah satu ijazul Quran min nahiyah al-lughawiyah. Jadi ijazul Quran dari sisi tata bahasa. Makanya Al-Quran itu menjadi buku, ya, atau kitab yang bahasanya paling mudah. Makanya banyak yang hafal. Itu termasuk contoh ijazul Quran min nahiyah al-lughawiyah. Ijazul Quran dari aspek tata bahasa. Kalau ijazul Quran dari aspek tadi scientific atau keilmuan, itu antum atau ibu-ibu bisa cari kisah tentang Dr. Maurice Bucaille, ya, peneliti dari Prancis yang meneliti tentang mumi Fir'aun. Itu kisah beliau juga menakjubkan, sehingga beliau itu masuk Islam karena meneliti Al-Quran. Dan masih banyak lagi tentang penelitian-penelitian yang kemudian ketika dicari rujukan yang paling lengkap tentang penelitian tersebut ada dalam Al-Quran, maka mereka masuk Islam. Tentang proses kelahiran, bagaimana sains IPA itu menjelaskan bayi dalam kandungan, itu juga Al-Quran lebih detail ketimbang yang lain. Yang kemudian yang ketiga adalah kemujizatan Al-Quran dari aspek tasyri', dari aspek syariat. Ya, kita sudah bisa merasakan ketika orang hidupnya itu ikut arahan syariat, ikut arahan Al-Quran, maka dia akan lebih dekat dengan kedamaian, dia akan lebih dekat dengan kebahagiaan, lebih tenang hidupnya, lebih sejahtera insya Allah. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk mengatur, ya, mengatur tatanan kehidupan manusia.
Sampai di sini materi tentang kemukjizatan Al-Quran. Jangan lupa dibuat resumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.